Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syahputri dengan NPM 22411007 dari kelas manajemen 22A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Uji normalitas. Kenapa sih uji normalitas itu penting? Uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tersebut mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang seperti statistik, ekonomi, dan ilmu alam. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa data dari kedua kelompok mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan. Beberapa uji normalitas yang umum adalah uji Kolmogorov, Smirnov, uji Shapiro-Wilk, uji Lilliefors dan uji Anderson-Darling. Kenapa uji normalitas itu penting? Karena pilihan uji normalitas yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan diuji. Berikut adalah beberapa contoh penerapan uji normalitas. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata tinggi badan pria dan wanita. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun, sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah data tinggi badan pria dan wanita mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Seorang ekonomi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk menguji hipotesis ini, ekonom dapat menggunakan uji register linier. Namun sebelum menggunakan uji register linier, ekonomi perlu memeriksa apakah data tingkat pendidikan dan pendapatan mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji register linier mungkin tidak akurat. Lalu ada definisi normalitas itu sendiri itu apa sebenarnya? Normalitas adalah ukuran konsentrasi suatu zat kimia dalam suatu larutan. Normalitas didefinisikan sebagai jumlah ekivalen zat larut per liter larutan. Ekivalen adalah unit yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak zat yang berpartisipasi dalam suatu reaksi kimia. Satu ekivalen zat adalah jumlah zat yang dapat bereaksi dengan 1 mol zat lain. Normalitas dapat digunakan untuk menghitung jumlah zat larut yang diperlukan untuk suatu reaksi kimia. Misalnya, untuk menetralkan 1 mol asam asetat diperlukan 1 mol basa. Jika larutan basa memiliki normalitas 1N, maka diperlukan 1 liter larutan untuk menetralkan 1 mol atau 1 asam asetat. Normalitas juga dapat digunakan untuk membandingkan konsentrasi larutan yang berbeda. Misalnya, larutan asam klorida 0,1N memiliki konsentrasi yang sama dengan larutan natrium hidroksida atau 0,1N. Nah, itu tuh rumusnya. Rumus normalitas adalah sebagai berikut. N besar sama dengan N kali M. Keterangannya, N besar ini adalah normalitasnya dan N kecil ini merupakan salah satu jumlah ekivalen zat larut dan M ini adalah molaritas. Contoh normalitas. Beberapa normalitas larutan natrium hidroksida yang mengandung 0,2 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Itu ada N sama dengan N kali M, yaitu atau sama dengan
N sama dengan 1 kali 0,2, N sama dengan 0,2 N. Jadi normalitas larutan natrium hidroksida tersebut adalah 0,2 N. Berapa volume larutan asam klorida 0,1 N yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml larutan natrium hidroksida 0,2 N? Nah, jawabannya itu adalah N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2, yaitu 0,1 V1 sama dengan 0,2 dikali 10 atau sama dengan V1 sama dengan 20 ml. Jadi volume larutan asam klorida yang diperlukan adalah 20 ml. Jenis uji normalitas. Ada beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Beberapa uji normalitas yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov, Smirnov, ada uji Lilliefors, dan uji Anderson-Darling. Uji Kolmogorov, Smirnov adalah uji non-parametrik yang relatif sederhana dan mudah diterapkan. Uji ini membandingkan distribusi kumulatif dan data dengan distribusi kumulatif distribusi normal. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dikelompokkan berdasarkan kelas interval, kemudian dihitung selisih antara distribusi kumulatif data dan distribusi kumulatif distribusi normal untuk setiap kelas interval. Selisih yang terbesar disebut sebagai statistik uji hipotesis nol. HO untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Jenis uji normalitas. Uji Lilliefors adalah uji non-parametrik yang mirip dengan uji Shapiro-Wilk. Uji ini membandingkan data dengan distribusi normal berdasarkan kriteria tertentu. Dalam uji Lilliefors, data ditransformasikan menjadi data normal. Kemudian dihitung statistik uji berdasarkan kriteria tertentu. Statistik uji lebih besar menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Hipotesis 0 HO untuk uji Lilliefors adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak. Uji Anderson-Darling. Uji Anderson-Darling adalah uji non-parametrik yang paling sensitif di antara keempat uji normalitas tersebut. Uji ini membandingkan data dengan distribusi normal berdasarkan Nah, jadi kesimpulannya, uji normalitas adalah statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang seperti statistik, ekonomi, dan ilmu alam. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa data dari kedua kelompok mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang disarankan pada asumsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.